Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good morning Miss, and good morning all of you my beloved friends. Now, today we will discussion about approaches to student misbehavior. But before we discussion about it, I would like to introduce our member in group 3. The first is me, my name is Dian Sabila as moderator and speaker 1. The second is Sylvie Hendriani as speaker 2, and the last one is Fevi Khairiawati as speaker 3. Well, let's start discussion today. Last week, we have to learn about student misbehavior, and we have to know what is misbehavior. But today, I would like to remind you again about what is student misbehavior. Student misbehavior such as disruptive talking, chronic avoidance of work, clowning, interfering with teaching activities, harassing classmates, verbal insult and rudeness to teacher. In bahasa, student misbehavior itu adalah kenakalan yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik kita, yang mana dia membantah, membangkang, bahkan membuli temannya. Dan di student misbehavior ini adalah sikap siswa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. For that, today we will discussion about approaches to student misbehavior. What is approaches to student misbehavior? Is a way to find out how the appropriate approach to overcome student misbehavior. In bahasa, approaches adalah pendekatan, yang mana ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk menentukan pendekatan apa yang harus dilakukan dan pendekatan apa yang sesuai dengan sikap dan perilaku siswa tersebut. There are 5 approaches to overcome the student misbehavior. The first is classroom approach and overview. Is one can view responsibility for discipline in a school from 2 perspectives. Jadi pada classroom approach, guru bertanggung jawab untuk mengurus masalah disiplin yang dialami oleh siswa atau peserta didiknya. Hal ini membahas tentang bagaimana strategi atau pendekatan apa yang cocok untuk digunakan dalam menangani masalah tersebut. Okay, the next material can be explained with Sylvie Hendriani. To Sylvie Hendriani, the time is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sylvie Hendriani. For the next material is about making it simple. Okay, Ramon Lewis 1997 attempt to provide a simple classification based on the idea that when dealing with pupils inappropriate behavior, teachers can control, manage, or influence pupils to maintain classroom discipline. Lewis' categories refer to as the model of the control, the model of management, and the model of influence is introduced in the following section. Ramon Lewis 1997 berusaha untuk memberikan klasifikasi sederhana yang dibangun di atas gagasan bahwa ketika menghadapi perilaku siswa yang tidak pantas, guru dapat mengontrol, mengatur, atau mempengaruhi siswa untuk mempertahankan kedisiplinan di kelasnya tersebut. According to Lewis, in dealing with students' misbehavior, a teacher can take charge of how students should behave, model of a control, join with the students in deciding how they should behave, model of management, or let the students to decide how they should behave, model of influence. The 3 models share the common goals of trying to show teacher how they can deal with the pupils' inappropriate behavior effectively, but they differ as regard who should be in the charge of regulating student behavior and how it should be done. The distinction between the models lies in the balance of a power between students and the teachers. Okay, for the next material is about students-oriented approach. Gordon principle for managing classroom discipline problems. Thomas Gordon is the believer in Rogerian counseling and tries to apply Rogerian theories in the classroom. His teacher effectiveness training is based on teacher-student relationship built upon the trust, goodwill, and genuine communication. Here are Gordon principles of teaching and learning. For the first, teachers should try to influence pupils, not to control them by not coercing them. The teacher is more successful in exerting a positive influence over pupils. Berikut adalah asas-asas
pengajaran yang dilakukan oleh si Gordon tersebut, yaitu untuk yang pertama, guru harus mencoba mempengaruhi siswa, bukan untuk mengontrol mereka. Dengan tidak memaksa, guru lebih berhasil dalam memberikan pengaruh positif kepada siswa tersebut. Dan yang kedua, hasil kekuatan koersif dalam mekanisme coping atau konfrontasi dengan siswa. Dan yang ketiga, sangat kuat untuk mempengaruhi siswa karena mereka mengarahkan untuk memikirkan dan merasakan efek dari perilaku yang mereka lakukan pada orang lain, dan menyadari tanggung jawab mereka untuk mengubah perilaku di dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, kepercayaan, niat baik, dan mendengarkan secara aktif sangat penting untuk membangun hubungan yang positif antara siswa dan juga guru. Dan yang kelima, hubungan dan komunikasi siswa dan guru yang baik adalah kunci pengambilan keputusan partisipatif dalam manajemen kelas. Dan yang keenam, kepercayaan yang bertujuan untuk resolusi konflik yang tidak kalah dalam menjaga kedisiplinan, di mana kedua belah pihak, guru dan juga siswa tersebut adalah suatu pemenangnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah yang dimiliki oleh siswa tersebut. Untuk yang pertama, kita harus tetap tenang dan temukan tempat yang nyaman duduk dan berbicara dengan siswa tersebut. Dan yang kedua, mendorong siswa untuk membicarakannya masalah, dan ingatlah untuk tidak bercampur tangan dan berikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi masalahnya. Dan yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan pemahaman dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga hati-hati. Dan yang keempat, bekerja sebagai konsultan dalam mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah atau pertanyaannya, menawarkan fakta yang berguna dan relevan, atau meringkas ide dan juga argumen untuk pemahaman yang lebih baik lagi. Dan nomor 5, bersikaplah positif dan tunjukkan penerimaan apapun yang dikatakan siswa, dan juga mendorong pemecahan masalah yang bersifat rasional. Dan yang keenam, biarkan siswa tersebut membuat saran dan juga solusi yang terinformasi dengan mempertimbangkan masalah yang akan dibahas. Dan yang ketujuh, membantu siswa untuk memilih tindakan atau rencana yang paling tepat dalam memecahkan suatu masalahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fevi Koryawati, and now I want to explain about a teachers-oriented approach and a group-oriented approach. A teachers-oriented approach. Both pupil and teachers have the need for and the right to a positive and supportive classroom environment for effective learning and teaching. Cantor and Cantor 2002. Cantor and Cantor 1966.2 identified three important teacher rights. Number 1, the right to establish a classroom structure and routine that produces the optimal learning environment in the light of their strength and weakness. Number 2, the right to determine and request appropriate behavior from pupils which meet the teacher's needs and encourage positive social and educational development in the pupils. And the last, the right to ask for assistance from parents, principals, and other stakeholders to help pupils in need. Oke, di sini maksudnya pendekatan berorientasi guru, baik guru maupun siswa, memiliki kebutuhan dan hak atas lingkungan kelas yang positif dan mendukung untuk pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Guru memiliki 3 hak yang penting. Yang pertama, hak untuk menetapkan struktur kelas dan rutinitas yang menghasilkan lingkungan belajar yang optimal. Yang kedua, hak untuk menentukan dan meminta perilaku yang sesuai dari siswa yang memenuhi kebutuhan guru dan mendorong perkembangan sosial dan pendidikan yang positif pada siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, hak untuk meminta bantuan dari orang tua, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan yang lainnya. And next, a group-oriented approach. In Lewis' framework, the group-oriented approach is equated with the management model, which lies in the middle of the continuum between the teacher-oriented and student-oriented approaches. A good example of this approach is represented by Rudolf Dreikurs' social discipline model,
which asserts that first and foremost, humans are social animals and that all behavior, including misbehavior, is directed purposefully toward achieving social recognition and respect. Jadi, di sini maksudnya, pendekatan berorientasi kelompok, menurut Lewis, pendekatan berorientasi kelompok ini disamakan dengan model manajemen yang terletak di antara pendekatan berorientasi guru dan berorientasi siswa. Contoh yang baik dari pendekatan ini yang pertama dan terutama adalah manusia makhluk sosial dan semua perilaku termasuk kenakalan diarahkan dengan sengaja untuk mencapai pengakuan sosial dan menghormati. That's all my presentation and I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.